Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita terkait dengan mata kuliah elektronika dasar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam beberapa sesi berkaitan dengan basic operasional amplifier, dari mulai inverting, non-inverting, adder, subtraktor, kemudian ada rangkaian diferensiator dan integrator. Maka pada hari ini kita akan melakukan pembuatan analisis dari rangkaian op-amp yang diaplikasikan pada osilator. Osilator itu penghasil sinyal. Nah, dalam hal ini kita akan membuat sebuah osilator sinyal non-linear. Nah, di sini kita akan membuat sirkuit Lorentz yang menghasilkan chaotic signal. Chaotic signal itu adalah signal yang sifatnya chaos atau chaotic. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagian konsep terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke eksperimen baik numerik maupun simulasi rangkaian. Untuk judul pada kuliah kali ini adalah Desain dan Simulasi Lorentz Chaotic Circuit. Ini berbasis operasional amplifier. Ini di halaman depan ini diperlihatkan sebuah sinyal, namanya adalah chaotic signal. Ini dilahirkan dari fenomena chaos pada peristiwa konveksi udara yang ditemukan oleh Edward Lorenz tahun 1963. Ini ditemukan tahun 1963. Kemudian tahun 1993 fenomena Lorenz yang awalnya hanya bentuknya persamaan diferensial terkoppel, ada 3 persamaan terkoppel, ini dibuat rangkaian analognya dalam bentuk sirkuit. Ini pertama kali oleh Kevin Cuomo dan Oppenheimer. Kemudian kita perlihatkan terlebih dahulu ini eksperimen Lorentz circuit yang dibuat oleh Profesor Paul Horowitz. Ini profesor di bidang fisika dan juga teknik elektro di Harvard ya. Ini Profesor Paul Horowitz ini membuat rangkaian analog juga sebagaimana Kevin Cuomo dan Oppenheimer. Cuma desainnya sedikit berbeda. Ini kita perlihatkan terlebih dahulu integrator with operational amplifiers. I'd like to show a lovely example of something. Ini adalah persamaan Lorentz tahun 1963. Ada 3 persamaan, dxdt, dYdt, dan dZdt. Kemudian persamaan diferensial orde 1 ini yang terkoppel ini dibuat rangkaian analognya, ini yang dibuat oleh Profesor Paul Horowitz. Bentuknya adalah menggunakan operasional amplifier. Kemudian di sini ada tipe multiplier, tipe pengalih. Setelah itu Profesor Paul Horowitz ini melakukan eksperimennya. Kemudian diuji dengan menggunakan osiloskop, maka akan diperoleh sinyal bentuknya seperti ini.
Ini adalah sinyal Lorentz. Sinyal ini disebut the butterfly effect karena bentuknya ya mungkin menyerupai kuku-kuku. Ini ada beberapa karakteristik dari sinyal chaos. Sinyal chaos itu yang pertama, dia adalah sinyal yang dihasilkan dari fenomena deterministik. Jadi bukan berasal dari fenomena acak, tapi berasal dari fenomena yang awalnya dapat ditentukan. Tapi dalam fenomena chaos ini atau sinyal chaos ini unpredictable sifatnya. Jadi seperti acak, unpredictable untuk selang waktu yang panjang lama, tapi untuk selang waktu yang pendek dia masih dapat diprediksi. Untuk selang waktu yang pendek, tapi untuk selang waktu yang panjang dia tidak dapat kita prediksi. Ini kelakuan dari sinyal chaos. Jadi sinyalnya bentuknya acak, unpredictable untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, dia itu sensitif terhadap perubahan parameter. Jadi sedikit perubahan parameter akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Ini ciri lain dari sinyal chaos atau fenomena chaos. Ini perubahan yang kecil akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, sinyal chaos ini tidak pernah menempuh lintasan yang sama. Makanya dia unpredictable, karena lintasannya itu tidak pernah menempuh lintasan yang sama. Dia selalu beda lintasannya. Ini salah satu keunggulan dari sinyal chaos, yaitu sinyalnya unpredictable karena dia tidak pernah menempuh lintasan yang sama. Sejarah dari sinyal Lorentz sendiri sebenarnya berawal dari penemuan di bidang meteorologi yang ditemukan oleh Edward N. Lorenz. Jadi Edward N. Lorenz ini adalah seorang ahli meteorologi atau meteorologis. Makanya papernya juga ini diterbitkan di Journal of the Atmospheric Science. Ini tahun 1963. Judulnya adalah Deterministic Non-Periodic Flow. Jadi deterministik tetapi unperiodic atau tidak periodik. Ini ditemukan tahun 1963 pada fenomena konveksi udara. Nah, ini persamaannya, ini tahun 1963 ada 3 buah persamaan, dxdt, dydt, dan dzdt. Kemudian ada konstanta A, R, dan B. Nah, kemudian X-nya sendiri adalah laju aliran konveksi, Y-nya adalah perbedaan temperatur horizontal aliran konveksi, Z-nya juga adalah perbedaan temperatur horizontal aliran konveksi terhadap titik equilibrium. Nah, dari persamaan ini menghasilkan ketika diselesaikan dengan menggunakan metode numerik, ini contohnya dengan menggunakan metode Runge-Kutta orde 4, kita dapat mencari solusi dari persamaan tersebut, yaitu perubahan X terhadap waktu, Y terhadap waktu, Z terhadap waktu. Kemudian ini kalau tadi ini disebut time series karena berubah terhadap waktu, maka ini disebut diagram fase atau ruang fase. Ini X terhadap Y, X terhadap Z, atau Y terhadap Z, ini plottingnya. Dan ini yang disebut dengan butterfly effect atau disebut strength attractor. Jadi atraktornya atau lintasannya ini tidak pernah menempuh lintasan yang sama. Ini yang disebut butterfly effect, karena bentuknya menyerupai fenomena atau pada kuku-kuku. Kemudian karena luar biasa fenomena chaos ini, hasilnya sangat luar biasa, sinyalnya memiliki beberapa karakteristik yang sangat penting. Di antaranya adalah dia tidak dapat diprediksi dalam jangka waktu yang lama. Maka di tahun 1993
seorang peneliti di bidang elektronik ini, yaitu Kevin Chomo dan Alan Oppenheim. Ini membuat sebuah eksperimen, yaitu mengubah rangkaian matematika menjadi rangkaian analog elektronik. Jadi dari awalnya persamaan matematika diubah menjadi rangkaian elektronik. Jadi mensintesis rangkaian elektronik yang karakteristiknya sama dengan persamaan matematikanya. Nah, ini rangkaian yang dibuat oleh Kevin Chomo dan Alan Oppenheim tahun 1993. Nah, ini terdiri dari rangkaian operasional amplifier, dan di sini ada yang tanda X, ini adalah pengali atau multiplier. Kemudian di tahun-tahun berikutnya, ini adalah karya dari Paul Horwitz. Ini membuat rangkaian dari persamaan Lorentz dalam bentuk rangkaian analog. Ini yang lebih sederhana. Kemudian ini yang diperoleh oleh Paul Horwitz yang tadi sudah diperlihatkan videonya. Kemudian ada rangkaian komponen multiplier. Ini disebutnya, ini tipenya adalah AD633. Ini pin-pin yang ada pada komponen IC pengali atau multiplier. Ada 8 pin di sini. Nanti kita akan menggunakan IC multiplier ini ke dalam rangkaian. Multiplier ini rangkaian pengali. Jadi sebelumnya kita sudah bahas op-amp untuk penjumlah, pengurang, diferensiator, integrator. Maka ini adalah op-amp untuk pengali atau multiplier. Kemudian kita dapat melihat rangkaian desain dari Paul Horwitz ketika diimplementasikan ke dalam software LTSpice ini pada website chaoticcircuit.com. Ini rangkaiannya. Ini yang kotak 8 pin ini adalah multiplier. Kemudian yang bentuknya simbol segitiga sebenarnya adalah IC op-amp. Tipenya adalah LT1057. Kemudian ada rangkaian di sini ada rangkaian integrator dan penjumlah, rangkaian integrator penjumlah dan rangkaian pengali multiplier. Ini hasil yang diperoleh dari software LTSpice dari website Chaotic Circuit. Nah, hanya di sini rangkaian Chaotic Circuit ini memiliki kelemahan karena tidak sesuai dengan bentuk asli dari persamaannya. Bentuk asli dari persamaannya ini X, Y, dan Z semuanya positif nilainya. Tapi di sini di model Paul Horwitz di sini Y-nya negatif. Maka desain di website Chaotic Circuit ini output untuk Y-nya adalah negatif. Dan ini hasilnya terbalik dibandingkan dengan metode numerik menggunakan Python. Ini contoh Vx terhadap V negatif Y ya. Tegangan sinyal X dengan tegangan negatif sinyal Y. Ini terbalik dengan yang ini. Yang sinyal X terhadap sinyal yang paling atas. Ini posisinya terbalik ya. Karena dia nilainya adalah negatif Y. Kemudian ini Vx terhadap Vz ini sudah sama. Kemudian V min Y terhadap Vz. Nah, karena ini time seriesnya untuk sinyal X, ini time series sinyal Y, ini time series sinyal Z. Ini bentuk sinyalnya. Nah, karena tadi masih ada kekurangan, yaitu sinyal untuk sumbu Y-nya terbalik, maka di Bolabot tahun 2020 kita melakukan revisi dari rangkaian pada
yang dibuat oleh website ini ya, Chaotic Circuit ini. Sehingga negatifnya kita jadikan positif untuk sinyal Y-nya. Jadi untuk sinyal Y-nya di sini ini ada yang positif, ada yang negatif. Kita dapat cek dua-duanya. Untuk X juga ada X dan negatif X. Ini revisi yang kita buat tahun 2020. Kemudian hasilnya ketika kita memplot di LTSpice, software LTSpice ini, kita akan memperoleh sinyal X terhadap sinyal Y ini hasilnya serupa dengan metode numerik menggunakan Python. Ini hasil dari LTSpice. Ini pun sama, sumbu X terhadap sumbu Z. Ini sumbu Y terhadap Z. Ini sama persis bagaimana kita buat di metode numerik menggunakan Python dari persamaan. Ini hasil dari solusi dari persamaan Lorentz. Kemudian yang tadi kita melihatkan, ini adalah hasil dari rangkaian analog Lorentz ya. Ini outputnya, diagram fasenya sama persis dengan metode numerik. Ya, demikian untuk pengantar desain dan simulasi Lorentz Chaotic Circuit berbasis operasional amplifier. Berikutnya kita akan membahas bagaimana membuat simulasi numerik menggunakan rungkut Taorde 4 metodenya menggunakan software Python, dan berikutnya juga kita akan melanjutkan dengan eksperimen simulasi Lorentz Chaotic Circuit menggunakan software LTSpice dan juga analisis rangkaiannya.